Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agung Sulistianto. Di sini saya akan membuat tutorial Cisco routing switching berdasarkan sebuah kasus. Nah, seperti ini kasusnya. Jadi tutorial ini saya buat untuk memenuhi tugas Cisco 1. Nah, mungkin langsung aja. Ini contoh simulasi topologi yang akan kita buat. Nah, pertama kita bisa mendesain device-nya ada 3 PC, 1 router, 2 switch dan 1 hub. Mungkin langsung aja kita buka Cisco paket tracernya. Nah, di sini tampilan layar awalnya. Mungkin langsung aja kita bisa memberikan router, kita klik. Nah, lalu kita klik lagi di sini. Nah, ini routernya sudah terbentuk. Lalu kita buat switch. Nah, switchnya kita pakai yang tipe ini. Lalu kita letakkan di sini. Kita tambahkan lagi switchnya. Nah, lalu kita bisa lihat lagi di sini ada 3 buah PC di bawah. End device kita tambahkan PC 1, 2, 3. Nah, lalu ada sebuah hub di sini. Nah, semua device ini belum terhubung, jadi kita akan hubungkan dengan kabel. Nah, di sini ada berbagai macam kabel. Ada cross dan strike. Nah, biasanya yang sering kita pakai itu adalah cross dan strike. Nah, untuk mempermudah kalau kita bingung gitu mau memberi kabel apa, cross atau strike, kita bisa pilih automatically choose connection type. Jadi dia akan memberikan kabel yang sesuai gitu. Jadi kita tinggal pilih ini, lalu kita arahkan ke sini. Nah, jadi dia menggunakan strike antara PC ke switch, jadi menggunakan kabel strike gitu. Ataupun mungkin dengan cara manual, kita bisa pilih di sini kabel strike. Kita arahkan dari switch ke sebuah router. Kita pilih yang fast Ethernet 00. Nah, di sini sudah terbentuk. Lalu kita bisa tarik lagi kabel strike fast Ethernet 01 untuk sebelah sini. Nah, setelah itu kita teruskan saja. Mungkin untuk lebih cepat kita pakai yang automatically. Nah, seperti ini, dia otomatis. Kita pakai automatically. Nah, seperti ini. Jadi sudah sesuai, topologinya sudah sesuai. Nah, sudah sesuai. Mungkin kita lanjutkan. Biarkan hostname dari router switch apa adanya. Jadi kita tidak merubah hostname. Lalu yang kedua, berikan password konsol praktek 1. Nah, kita akan masuk ke dalam router. Kita bisa klik kiri 2 kali. Lalu di sini kita pilih yang CLI atau Command Line Interface. Nah, kita akan masuk konfigurasi dari sebuah router. Nah, yang pertama kita pilih no. Nah, lalu kita enable. Perintah yang pertama, kita harus memberikan password konsol. Nah, password konsol ini kita setting di global configuration. Nah, jadi di sini ya. Kita masuk ke global configuration dengan cara mengetikkan configure
configure terminal. Nah, untuk memberikan password kita harus masuk ke line console yang ke-0. Lalu kita berikan password. Passwordnya adalah praktek 1. Nah, jadi kita berikan password praktek 1. Nah, untuk mengaktifkan password konsol ini kita bisa menggunakan perintah login. Jadi ini untuk mengaktifkan passwordnya kita berikan perintah login. Nah, setelah itu kita bisa coba, kita exit. Nah, sekarang saat kita mau masuk ke konsolnya diminta sebuah password. Nah, password itu yang tadi adalah praktek 1. Nah, sekarang kita udah masuk lagi ke routernya. Nah, setelah password kita buat, perintah selanjutnya adalah kita memberikan banner dengan NIM masing-masing. Nah, untuk masuk ke banner kita perlu masuk ke global konfigurasi, configure terminal. Nah, untuk membuat banner perintahnya adalah banner mod, lalu isi bannernya yaitu NIM saya, banner NIM, mungkin bisa kita berikan seperti ini, NIM saya. Nah, jadi ini perintah untuk memberikan banner. Kita bisa enter. Nah, untuk melihatnya kita perlu keluar dari sini, exit. Nah, di sini sudah ada banner yang tadi kita buat. Nah, sekarang kita masukkan lagi passwordnya. Nah, sampai di sini kita sudah bisa untuk membuat password konsol dan memberikan banner. Nah, selanjutnya pengalamatan. Jadi kita akan memberikan alamat pada semua device yang ada. Tujuannya adalah agar semuanya dapat terhubung gitu. Nah, yang pertama router. Perangkatnya router 0 namanya. Nah, tadi kita menggunakan 2 interface. Nah, interface itu interface 0/0 dan 0/1. Nah, kita dapat lihat di sini. Nah, interface 0/0 adalah interface router yang sebelah kiri, dan interface 0/1 adalah interface router yang sebelah kanan. Nah, jadi kita menggunakan 2 interface. Lalu kita akan setting IP address pada interface 0/0 yaitu 200.1.1.1 dengan subnetnya 255.255.255.0. Nah, untuk memberikan IP address pada interface 0/0 di router, caranya seperti berikut. Yang pertama, kita masuk global configuration dengan cara mengetikkan configure terminal. Nah, setelah itu kita untuk memberikan IP di interface 0/0 kita harus masuk ke dalam interface-nya. Caranya kita ketikkan interface. Kalau kita bingung, untuk selanjutnya kita bisa ketikkan tanda tanya ini. Jadi kita dikasih tahu apa aja komen yang bisa kita lakukan. Jadi caranya adalah interface fast ethernet. Interface fast ethernet. Nah, fast ethernet yang ingin kita setting adalah fast ethernet 0/0. Jadi kita masukkan interface fast ethernet 0/0. Jadi untuk masuk ke dalam si fast ethernet tersebut, jadi kita klik enter. Nah,
ada perubahan di sini. Yang pertamanya ada cuman router dalam kurung config, sekarang router config strip if. Nah, ini artinya kita sudah masuk ke dalam interface fast ethernet 0/0. Nah, pada fast ethernet 0/0 kita memberikan IP 200.1.1.1. Nah, untuk memberikan IP caranya dengan mengetikkan IP address. Nah, IP address lalu kita ketikkan IP-nya 200.1.1.1 spasi subnet max-nya 255.255.255.0. Lalu kita bisa enter. Nah, di sini fast ethernet 0/0 sudah diberikan IP tapi belum diaktifkan. Nah, untuk mengaktifkannya kita bisa ketikkan dengan no shutdown. Jadi setelah no shutdown ini IP-nya sudah dijalankan. Sebelumnya kita cuma memberikan tapi belum dijalankan. Kita bisa klik enter. Nah, sampai di sini interface 0/0 sudah diberikan IP. Nah, kalau kita lihat di sini, nah sebelumnya berwarna merah, sekarang sudah berwarna hijau. Jadi menandakan bahwa kita sudah berhasil memberikan IP. Nah, ini masih berwarna oranye, artinya dia masih menyesuaikan konfigurasi yang diberikan router. Nah, berbeda dengan fast ethernet 0/1 yang belum kita kasih IP, warnanya masih merah. Nah, kita bisa lihat di sini warnanya sudah hijau di fast ethernet 0/0 dan switch juga sudah bisa melakukan konfigurasi. Jadi di sebelah kiri bagian sini sudah terselesaikan, yaitu memberikan IP pada fast ethernet 0/0. Lalu selanjutnya kita diminta untuk memberikan fast ethernet 0/1. IP-nya adalah 200.1.2.1, subnet max-nya sama 255.255.255.0. Nah, ini akan sangat mudah kalau kita sudah pertama sudah bisa, jadi kita tinggal exit karena di sini kita masih masuk ke fast ethernet 0/0, kita exit dulu. Nah, lalu kita akan masuk ke fast ethernet 0/1. Nah, kita nggak perlu mengetikkan gitu karena tadi kita sudah pernah masuk ke fast ethernet 0/1. Nah, kita tinggal pencet ini aja, atas, jadi arah atas ini, jadi sudah terbaca gitu apa yang sudah kita ketikkan tadi. Nah, jadi kita tinggal rubah dari awal sini, kita ganti fast ethernet 0/1, kita masukkan IP-nya 200.121.121, enter, lalu no shutdown. Nah, sampai di sini kita sudah bisa memberikan settingan pada fast ethernet 0/0 dan 0/1. Kalau kita lihat, nah sini sudah mulai hijau, sini masih yang tadi menunggu konfigurasi. Nah, nantinya sebelah kiri dan sebelah kanan network router ini sudah mendapatkan konfigurasinya. Nah, kalau kita lihat semuanya sudah berwarna hijau, menandakan bahwa semuanya sudah berhasil. Lalu selanjutnya pada switch 0 dan switch 1 kita diminta untuk memberikan IP address. IP addressnya itu pada switch 0 200.1.1.5. Kita bisa langsung masuk. Nah, routernya ini kita sudah bisa close karena kita sudah tidak ada konfigurasi di router. Lalu switch. Nah, ini switch 0, kita masuk command line interface, kita masuk privilege, kita masuk global configuration, configure terminal, lalu kita berikan IP. IP-nya itu dengan cara kita masuk interface VLAN-nya. Jadi kita kasih VLAN interface VLAN 1. Lalu kita kasih IP-nya 200.1.1.5.
255, jangan lupa netmasknya 255 255 255 0. Setelah itu untuk mengaktifkan no shutdown. Nah, sampai di sini kita sudah memberikan IP VLAN pada switch. Nah, untuk mengeceknya apakah sudah masuk IP-nya, kita bisa ketikkan dengan show run. Maaf, show run. Kita exit lagi karena lokasinya adalah di privilege. Nah, jadi ini global configuration yang ada config-nya, dan ini privilege. Kita bisa ketikkan show run di sini. Nah, kita get spasi. Nah, di sini sudah kelihatan bahwa kita sudah berhasil memberikan IP 200.1.1.5 pada interface VLAN 1. Nah, ini kita close. Lalu selanjutnya pada switch 1 kita diminta untuk memberikan IP address. Jadi caranya sama kayak yang tadi, cuman bedanya IP-nya aja kita kasihnya 200.1.2.5. Nah, kita masuk lagi, kita percepat sedikit, masuk switch, command line interface, lalu privilege, masuk global configuration, masuk interface-nya, press VLAN 1, lalu kasih IP-nya. IP-nya adalah 200.1.2.5 255.255.255.0. Nah, sampai di sini, lalu no shutdown. Nah, sampai sini kita sudah berhasil untuk memberikan IP kepada VLAN dari switch. Nah, untuk ngeceknya kita bisa lihat dengan show run, pencet spasi. Nah, di sini. Nah, jadi sampai di sini kita sudah bisa memberikan IP pada router lalu kepada switch. Nah, tinggal untuk mengeceknya tinggal PC ini yang kita beri IP. Yang pertama PC 1. Kita bisa beri IP di sini. Masuk ke desktop, IP configuration. Nah, PC 1 itu IP-nya adalah 200.1.2.10. Nah, jadi kita kasih di sini IP-nya 200.1.2.10. Subnet max-nya 255.255.255.0. Nah, lalu kita exit, kita kasih PC2 200.1.2.11. Kita masuk lagi di sini, desktop, IP configuration 200.1.2.11. Nah, udah kita kasih. Nah, harusnya PC 1 dan PC 2 sudah terhubung karena sudah kita beri IP. Nah, untuk mengeceknya kita bisa tes dengan cara ping. Kita masuk command prompt IP config untuk mengecek berapa IP yang digunakan PC ini. Nah, jadi PC 1 menggunakan IP 200.1.2.10. Kita akan mengecek untuk melakukan ping kepada PC 2. PC 2 itu IP-nya 200.1.2.11. Nah, dengan perintah ping 200.1.2.11, PC 1 akan coba untuk menghubungi PC 2. Nah, apakah sudah berhasil? Nah, kalau sudah mendapat reply seperti ini, berarti PC 1 sudah dapat berhubungan dengan PC 2. Nah, sekarang kita balik, kita coba PC 2. Apakah PC 2 telah dapat berhubungan dengan PC 1? Jadi kita ping 200.1.2.10. Nah, kita coba. Nah, ini udah mendapat reply. Jadi intinya PC 1 dan PC 2 sudah dapat terhubung.
Nah, sekarang kita berikan IP pada PC 0. PC 0 kita kasih IP di sini, IP configuration. Kita lihat, nah PC 0 IP-nya 200.1.1.10. Nah, di sini kita kasih 200.1.1.10. Subnet masknya 255.255.255.0. Kita exit. Nah, sekarang kita coba apakah PC 0 sudah dapat berhubungan dengan PC 1 dengan cara kita ping lagi command prompt ping PC 1. IP-nya itu adalah 200.1.2.10. Nah, di sini kita lihat requestnya masih timeout. Jadi PC 0 dan PC 1 belum dapat berhubungan. Nah, kenapa demikian? Karena mereka beda sisi dari router ini. Jadi kita harus memberikan gateway sebagai jembatan agar device yang sebelah kiri sini, sebelah kiri router, dapat berhubungan dengan device sebelah kanan dari router. Nah, bagaimana cara memberikan gateway? Nah, kita lihat tadi sebelah kiri router fast ethernet 0/0. Nah, fast ethernet 0/0 ini IP-nya 200.1.1.1. Nah, jadi di dalam konfigurasi si PC ini kita harus memberikan gateway. Default gateway-nya itu adalah IP posisi routernya, berarti PC-nya sebelah kiri kita kasih yang sebelah kiri yaitu fast ethernet 0/0. Kita masukkan IP-nya 200.1.1.1. Nah, kita exit. Sama pada sisi router yang sebelah kanan PC 1 kita kasih IP. Nah, IP-nya itu posisinya adalah fast ethernet 0/1. Itu 200.1.2.1. Nah, ini kita kasih di sini 200.1.2.1. Nah, kita exit. Nah, jadi di sini harusnya PC 0 dan PC 1 sudah dapat berhubungan karena pada PC ini sudah diberikan gateway. Nah, mungkin langsung kita coba ping dari PC 0 ke PC 1 200.1.2.10. Nah, jadi pertama masih timeout karena konfigurasi awal dia harus ada handshake. Jadi pertemuan itu diawali dengan timeout dulu. Nah, untuk selanjutnya kalau dia udah dikenalkan, nah dia akan bisa dapat replay. Artinya adalah PC 0 ke PC 1 sudah dapat berhubungan. Nah, sekarang kita coba apakah PC 1 ke PC 0 sudah dapat berhubungan. 200 IP PC 0 itu adalah 1110 200.1.1.10. Nah, dia sudah dikenalkan sebelumnya, jadi langsung dapat replay. Dan sama pada PC 2 pun kita harus beri gateway. Gateway-nya pada PC 2 ini yaitu adalah sisi router yang fast ethernet 0/1 yaitu 200.1.2.1. Nah, di sini kita kasih aja 200.1.2.1. Sekarang kita coba dari PC 2 untuk ping ke PC 0. Ping 200 titik PC 0 itu adalah titik 1.1.10. 1.1.10. Nah, sekarang sudah dilihat sudah dapat replay. Jadi sampai di sini kita sudah bisa untuk memberikan konfigurasi pada router, memberikan IP pada fast ethernet 0/0 dan 0/1. Lalu kita sudah dapat untuk memberikan IP VLAN pada switch 0 dan switch 1. Lalu kita bisa memberikan IP pada device PC ini. Nah, lalu kita sudah bisa memberikan gateway. Jadi gateway itu diberikan dari untuk sebagai jembatan. Dia bisa
nyebrang ke router yang sebelah kanan, yaitu dengan dikenalkan dengan fast Ethernet yang dia gunakan. Jadi mungkin itu saja tutorial yang dapat saya berikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.